Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Poco F6 dan Xiaomi 14T. Ya, kalau ngikutin HP-HP-nya Poco dan Xiaomi beberapa tahun terakhir ini, rasanya lumayan capek juga ya. Kayak nggak ada ujungnya gitu. Beli Poco F5, nggak lama kemudian keluar Xiaomi 13T, yang kameranya lebih cakep pakai Leica. Udah ganti 13T, terus keluar Poco F6 yang chipset naganya lebih ngeri. Dan gitu aja terus sampai keluar Xiaomi 14T yang balik lagi nih, kameranya juga lebih cakep dan upgrade-nya juga lebih banyak. Ya ini sama sih kayak kita ngelihat tetangga ya yang bolak-balik ganti mobil tiap tahun. Karena ngelihat yang baru itu rasanya jauh lebih menggiurkan. Meskipun sebenarnya kebutuhan kita tuh masih ke-cover ya sama model yang lebih lama tadi. Ya sebenarnya kalau mau dimenang-mendingin pun kita beli HP Poco atau Xiaomi, ujung-ujungnya kan masuk ke kantong yang sama. Kantong kanan dan kirinya Xiaomi Indonesia. Jadi pilihan balik ke kita lagi nih. Kalau kita ngelihat harga Poco F6 sekarang memang udah lumayan turun ya di bawah 5 juta, nggak goib pula. Tapi kalau 14T itu memang masih cukup stabil ya di harga 6 sampai 6,5 juta. Jadi mending langsung gas ambil Poco F6, nggak perlu mikir panjang, atau tahan dulu nih. Mending uangnya ditabung dulu demi kamera Leica di Xiaomi 14T. Yuk kita bahas. Kalau ngelihat selisih harganya sih emang masih lumayan banget ya. Ngambil Poco F6 yang varian paling kecil pun itu juga masih selisih sekitar 1,5 sampai 1,7 jutaan. Buat dapetin Xiaomi 14T di varian yang kecil juga. Tapi memang sih selisih harga sebanyak ini itu cukup wajar, apalagi kalau kita ngelihat kameranya 14T yang lebih overpower. Di backing sama Leica, kamera Xiaomi di sini jadi punya standar yang beda. Lihat aja nih 14T. Formasi kameranya full dim dan hampir nggak ada lensa yang gabut. Untuk kamera utama bolehlah sama-sama 50 megapiksel. Tapi karakternya tuh beda banget. Sekilas jepretan kameranya F6 cukup menarik ya dari sisi terangnya dan warnanya juga cenderung warm. Sementara 14T ini lebih ngasih warna yang pekat dan detailnya juga cukup legit. Campur tangan Leica di 14T ini juga nggak main-main. Performa HDR-nya tuh nyaris perfect di beberapa kondisi. Ini nih yang lumayan bikin jepretan F6 agak keteteran. Kadang HDR-nya oke, tapi untuk foto yang butuh sat-set, performa HDR-nya tuh bisa nggak konsisten. Terus untuk preset warna di 14T juga lebih fleksibel ya. Mau yang gonjreng ya tinggal pilih yang vibrant. Atau mau yang lebih dekat ke warna natural, preset autentiknya juga lebih estetik. Kalau butuh angle yang lebih lebar, ultrawide di 14T ini juga bukan sekedar lensa pelengkap. Gak cuma menang tajam dan rapet di 12 megapiksel, lebarnya juga lebih dapet di sini. Dan karena masih di backup Leica, saya hampir nggak ngelihat ada penurunan kualitas warna ya dari kamera utama ke ultrawide-nya. Buat zoom tipis-tipis, lensa 2 kali optical zoom di 14T juga masih cukup proper nih. Sebenarnya nggak terlalu jompang sih kalau disandingin sama 2 kali digital zoomnya F6. Karena ya jarak segini tuh masih lumayan bisa dihandle lah sama in-sensor zoom kameranya F6. Cuma baru kerasa enak ini pas kita pakai mode portrait. Nah, ambil foto bokeh pakai lensa tele beneran itu kerasa lebih legit. Bokehnya tuh kelihatan natural, tone kulit dan muka juga cukup otentik, alias nggak geser terlalu jauh dengan warna aslinya. Nah, kalau untuk foto-foto malam, jepretan F6 yang saya kira udah lumayan bagus, ternyata di sini masih lumayan keteteran ya kalau disandingin sama lensa Leica-nya 14T. Ya, chipset naga di F6 dengan ISP yang biasanya lebih powerful, di sini masih belum bisa nandingin processing kamera 14T yang warnanya tuh lebih matang kemana-mana. Di kondisi malam kayak gini, warna-warna objek yang di capture 14T ini bisa kelihatan lebih pekat ya, dan auranya juga lebih kuat. Kayak warna hijau daun, gelapnya langit, sampai pendaran lampu jalanan yang cahayanya over kayak gini. Nah, privilege pakai chipset Naga di F6 ini salah satunya bisa lebih gampang atau lebih fleksibel buat diinstal aplikasi kamera moddingan kayak Gcam contohnya. Dan jujur pas saya ngelihat hasil Gcam di sini sebenarnya nggak yang bagus-bagus banget sih. Justru kamera bawahnya malah lebih oke untuk hasilnya. Ya paling Gcam ini baru kerasa kepakai fungsinya kalau kita pakai kamera depannya. Karena ya tahulah kamera depannya Poco F series itu biasanya warnanya tuh masih sangat-sangat kurang ya. Kelihatan pucet dan ya tone mukanya tuh nggak terlalu natural. Jadi ya Gcam di sini lumayan ngebantu. Cuma ya kadang kita harus perhatiin karena warnanya tuh bisa terlalu too much juga.
Buat dipakai konten video, lagi-lagi harga lebih mahal ini cukup terbayar ya di Xiaomi 14T. Ya, selain kamera depan dan belakang udah sama-sama bisa rekam 4K yang lebih tajam, pindah-pindah lensa pas ngerekam juga bisa dieksekusi dengan baik di 14T ini. Tapi tetap sih masih belum bisa pindah-pindah sampai kamera depan kayak di Samsung dan juga Vivo. Dan buat yang doyan color grading, mode Pro di kamera video 14T ini juga memungkinkan ya buat ngambil format mentahan alias log yang lebih fleksibel buat dimasak lagi di Adobe Premiere Pro dan aplikasi video editor lainnya. Sayang sih F6 ini yang harusnya mesin lebih mampu, tapi opsi mode Pro, mau itu foto dan video, ini benar-benar ditutup di Poco F6. Oke, kalau dipakai buat nge-vlog, meskipun kamera depan 14T ini nggak di backing sama Leica langsung, tetap ya, kamera depan ini punya standar yang juga udah cakep gitu. Ini kamera depannya udah bisa rekam video dengan resolusi yang lebih tajam ya di 4K 30 fps, yang mana masih lebih tajam dari F6 yang cuma mentok di Full HD aja. Nah ini kurang lebih perbedaannya kalau dipakai sambil jalan. Ini kalau di zoom tipis-tipis bakal kelihatan nih detail-detailnya, detail rambut saya, detail muka saya. Dan untuk tone muka ya, ini saya lihat dari preview aja, saya sih lebih enak melihat kamera depan 14T. Meskipun dari warna sih sebenarnya agak kurang natural ya, kayak agak semi-semi dihalusin gitu. Ini kalau saya arahin ke backlight ya, sebenarnya ini langitnya lagi mendung, cuma memang putih banget pak, hampir nggak kelihatan awan ya, masih mirip-mirip sebenarnya. Ya, di atas kertas, chipset Snapdragon 8S Gen 3 di Poco F6 ini masih terlalu overkill ya. Even dibandingin sama Dimensity 8300 Ultra-nya 14T. Yang menurut saya sih, ini chipset juga masih sangat-sangat monster di harga 6 jutaan. Yang paling ngeri dari 8S Gen 3 sih, dia punya Core Inti Prime ya, yang namanya X4. Yang mana kalau kita ngelihat HP-HP harga serupa, itu tuh hampir nggak ada yang punya konfigurasi chipset kayak gini. Jadi ini racikannya tuh benar-benar mesin flagship banget lah. Cuma memang kalau untuk pemakaian sehari-hari, ya lagi-lagi saya nggak bisa ngelihat perbedaan yang signifikan banget ya. Bahkan performanya sendiri masih 11-12 dengan 14T. Kayak misalnya kita pakai buat ngerender video ya, di sini saya coba video 4K 60 fps, 3 layer ya, saya edit dan render di CapCut. Dan itu pun settingan renderingnya saya mentokin kanan semua, itu bedanya paling cuma sekitar 7-10 detik, yang mana F6 ini lebih kenceng. Tapi ya selisih segitu tuh lagi-lagi nggak terlalu signifikan. Terus kalau dipakai buat main game, di sini juga performanya masih beda-beda tipis ya. Kayak misalnya buat pusaran Mobile Legends, dua-duanya juga udah sama-sama bisa mainin dengan settingan rata kanan, ultra 120 fps. Dan performanya bisa dibilang masih sangat-sangat stabil ya. Even kita siksa, misalnya buat push rank 2-3 match berturut-turut nonstop, di sini masih aman banget. Ya paling yang saya keluhin layar 144 Hz di 14T ini sebenarnya agak useless juga karena nggak bisa dimaksimalin buat main game. Dan ini cuma bisa aktif pas kita ngetes aplikasi benchmark performa. Terus kalau untuk respons layar tentunya juga masih mirip-mirip ya. Ini pas saya cek touch sampling rate-nya tembus di kisaran 250-an Hz. Yang mana segini sih udah oke, udah enak, cuma ya standar aja sih. Nah, yang enak dan bisa dipamerin di Poco F6 itu kalau dipakai buat mabar PUBG Mobile ya. Yes, di sini tuh udah kebuka opsi buat main PUBG Mobile yang jauh lebih smooth sampai 120 fps alias Ultra Extreme. Settingan kayak gini, kalau nggak HP gaming beneran, ya HP yang punya koneksi orang dalam gamenya. Tinggal minta bukain opsi paling kanan, performa mesin racingnya tuh keluar beneran. Ya sebenarnya nggak susah sih buat Xiaomi untuk ngebukain 120 fps buat Xiaomi 14T. Di F6 aja bisa, kenapa enggak gitu. Tapi ya mungkin memang sengaja dibatasin ya, biar Poco F6 ini ada nilai lebih di performa gamingnya. Terus kalau untuk game berat macam Genshin Impact, di sini tinggal merem aja sih. Pakai settingan nyiksa di highest 60 fps, dua-duanya nih masih sangat-sangat ngegas. Ya seenggaknya sih di menit-menit awal. Performa racingnya bener-bener dilepas ya di sini. Saking lepasnya, nggak kerasa panasnya juga auto menyala. Ini bisa tembus sampai 45 derajat dan masih terus naik kalau dipaksa main lebih lama.
Emang sih udah paling bener pasang fan cooler aja deh. Minimal ya bisa neken suhunya lah di 40-an derajat dan performanya juga tetap lepas, alias nggak direm sama sistem. Saya gak kaget sih pas ngeliat F6 ini main pakai fan cooler. Ternyata Genshin Impact di sini tuh bisa jalan di atas 60 fps ya. Nggak sampai 90 juga sih, antara 60 sampai 70-an fps lah. Dan ini masih berasa lebih stabil dari Xiaomi 14T. Tapi beda cerita nih, kalau Anda nyari HP buat mainin game-game di emulator. Nah, Poco F6 dengan chipset Snapdragon-nya di sini punya privilege lebih. Bukan berarti Xiaomi 14T nggak bisa mainin emulator ya. Bisa, cuma ya nggak seoptimis Poco F6, yang mana di sini tuh memungkinkan buat install custom driver GPU yang bikin mainin game-game di emulator itu berasa lebih smooth dan stabil. Ya, di luar performa gaming, sebenarnya HP-HP dengan chipset Naga itu punya beberapa nilai plus ya. Salah satunya di daya tangkap sinyal. Ini mau pakai sinyal WiFi atau seluler, Poco F6 itu selalu lebih cepat selesai duluan pas kita pakai buat download aplikasi di Google Play Store atau download file di Google Drive. Terus kalau untuk navigasi, GPS di Poco F6 ini juga lebih satset ya. Gak cuma buat ngunci lokasi, tapi akurasinya juga lebih oke alias lebih dekat dengan titik aslinya di Maps. Layar keduanya juga udah enak banget ya untuk maraton streaming. Di sini bahkan kalau kita style Netflix, ini udah bisa mainin film atau series dengan format yang kastanya tuh paling tinggi, Dolby Vision. Yang mana di sini warnanya lebih terang dan juga ya detailnya juga lebih dapat lah, kontrasnya oke banget. Kalau untuk speakernya sih ini masih 11-12 ya. Bisa saya bilang tipis banget lah, 14T ini punya karakter bass yang lebih bulat. Tapi ya tipis gitu ya, nggak terlalu yang jomplang banget. Kalau di F6 ini yang saya rasain sih kalau kita pakai volume maksimal itu emang agak sember. Tapi seberapa jauh bedanya? Coba deh dengerin. Kalau untuk softwarenya, dua-duanya juga udah jalanin HyperOS yang udah sepaket sama fitur AI. Termasuk AI di galeri buat ngedit-ngedit foto ya, kayak hapus-hapusin objek gak penting, dan untuk memperluas foto atau expand foto pakai Generate AI-nya. Cuma 14T di sini memang punya paketan AI yang lebih lengkap. Di luar galeri, AI di sini juga bisa dipakai buat transkrip audio pas meeting diubah jadi teks dan bisa juga kita minta bantuan buat dibikinin ringkasan rapatnya. Selain itu, AI-nya di sini juga ngebantu banget ya buat kita ngobrol pakai bahasa asing. Dan di sini tuh bahasanya cukup lengkap ya. Kita mau pakai bahasa Indonesia, di sini bisa langsung diterjemahin sampai 27 bahasa lewat AI interpreternya. Dan yang menarik di sini itu kita nggak perlu download pack bahasanya ya, karena udah tinggal langsung pakai. Jadi bener-bener instan. Selain itu, habis update terakhir juga 14T, kebagian fitur Shortcut to Search ya. Jadi mau nyari info apapun di layar, tinggal lingkarin aja layarnya, udah ketemu hasilnya. Tapi di Poco F6 ini juga ada semacam fitur AI eksklusif ya, yang mana bisa kontrol aplikasi pakai gestur. Sebenarnya ini bukan fitur yang baru-baru banget, cuma seringkali fitur kayak gini tuh ngebantu saya pas tangan saya lagi basah atau lagi kotor. Nah, kalau ngikutin berita update HyperOS 2.0 yang basisnya udah Android 15, kemungkinan 14T ini bakal kebagian duluan ya. Cuma sampai video ini dibuat, sayangnya saya cek ini belum ada nih. Ya paling cepet Desember awal lah. Kalau Poco F6 ini juga bakal kebagian, tapi kemungkinan ini bakal lebih lama ya, dapat update-nya. Nah ini nih, enaknya pakai HP Xiaomi daripada Poco, karena selain, update-nya lebih cepat, juga jamin update-nya itu relatif lebih panjang. Ini bisa sampai 5 tahun, ini cuma 4 tahun. Xiaomi 14T dapat jatah 4+1, alias dapat upgrade Android 4 kali, plus 5 tahun security patch, sementara Poco F6 ini 3+1. 3 kali upgrade Android plus 4 tahun security patch. Untuk baterainya sih boleh samaan di 5000 mAh, tapi apa konsumsinya sama-sama awet? Ini saya pakai dengan, pola yang sama ya, auto brightness saya nyalain, refresh rate auto 120 Hz, terus sinyal saya selang-seling pakai WiFi dan seluler, dan untuk tema juga saya pakai serba gelap. Di sini memang ada beberapa kondisi yang mana Xiaomi 14T ini lebih kerasa awet.
Tapi kayaknya lebih karena Poco F6 ini pakai settingan yang secara power itu lebih gede. Ya salah satunya pas kita buat main game yang rata kanannya lebih dapet. Nah ini nih, FPS tinggi, baterai juga lebih boros. Nah kalau speed ngecasnya gimana nih? Ya, Poco F6 ini dapat charger bawaan 90 watt ya, yang secara angka sih harusnya lebih gede. Tapi lagi-lagi saya nggak nemu perbedaan yang terlalu signifikan kalau dibandingin sama Xiaomi 14T yang chargernya 67 watt. Xiaomi 14T ini ngecas dari 10% sekitar 15 menit, ini ya udah sama-sama bisa keisi setengah isi baterainya. Dan sampai benar-benar full juga ya masih sama-sama di bawah 1 jam. Jadi memang Poco F6 ini lebih cepat, tapi ya bedanya tuh paling sekitar 6 sampai 7 menit doang. Oke, jadi kesimpulannya, kalau budget Anda tuh mentok di 5 juta kurang, Poco F6 ini masih sangat-sangat layak ya buat dibawa pulang. Kapan lagi coba beli HP harga segini udah dapat mesin full racing yang biasanya ditemuin di HP-HP belasan juta. Dan hampir semua game kekinian juga settingannya bisa dilibas rata kanan di sini. Terus privilege pakai chipset Snapdragon atau chipset Naga, di sini juga kustomisasinya lebih terbuka lebar ya. Mau itu kamera modding, emulator, sampai daya tangkap sinyal yang lebih oke. Tapi sekali lagi, ambil aja Poco F6 kalau emang fokus di performa. Itu garis besarnya. Nah, sementara kalau Anda tuh dibutuh HP yang all rounder, semua kebutuhan masuk, mending tahan dulu deh. Mending tabung dulu uangnya sampai kekumpul buat beli Xiaomi 14T. Performanya di sini masih ngegas meskipun nggak semuanya rata kanan. Untuk porsi kameranya juga lebih mewah ya, berkat Leica. Mau kamera mode santai sampai mode pro yang serius, di sini juga lebih proper. Harga boleh lebih mahal ya, tapi di sini tuh update software-nya lebih panjang. Bisa pakai eSIM dan udah aman andai kecebur air karena udah IP68. Nah, ini nih yang jadi pertimbangan buat nabung beli Xiaomi 14T aja sekalian. Karena menurut saya sih ini menjadi beberapa fitur yang future proof untuk pakai HP ini selama beberapa tahun ke depan. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran, mending ambil Poco F6 atau nabung dulu nih buat beli Xiaomi 14T sekalian. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.